Lahar hujan Semeru memenuhi Sungai Besuk Kobokan Lumajang, warga diminta mengungsi. KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari Batubara di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Manchester United mencatatkan comeback gemilang dengan kemenangan atas West Ham United di Liga Primer Inggris. Halo, selamat malam pemirsa. Tim Satgas Tinombala terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Main Malam bersama saya Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, diterjang cuaca ekstrim perahu wisata berpenumpang terbalik di lokasi wisata Jembatan Cina, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Dari 23 penumpang, seorang balita berusia 3 tahun tewas di lokasi. Detik-detik perahu terbalik dihantam ombak dan cuaca ekstrim di Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Minggu pagi terekam kamera warga yang melintas. Perahu lain di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan pada puluhan penumpang perahu terbalik tersebut. Begitu pula dengan tim SAR yang berada di perairan langsung melakukan pencarian terhadap para korban yang tenggelam. Naas dari 23 penumpang, seorang balita berusia 3 tahun ditemukan tewas tenggelam. Orang tua korban yang selamat pun histeris tak kuasa menahan tangis. Selain dilanda cuaca ekstrim, perahu terbalik karena kondisi penumpang melebihi kapasitas. Kegiatan perahu di Jembatan Cina di stop dulu aja. Selagi prosesnya masih berjalan. Ya, cuman saya tidak bisa mengizinkan lagi kecuali dokumennya sudah sesuai dengan aturan lengkap sama pelampung, life jacket atau ring buoy-nya standarnya keselamatan di laut sudah ada, baru saya izinkan. Sementara ditutup kegiatan untuk laut. Udah kita himbau, Pak. Kita pernah ada bukti di grup. Udah kita share di grup, jangan ada yang beroperasi. Di pelelengan, khusus semua itu udah dioperasi. Maksudnya jangan ada yang beroperasi. Nah ini yang bawa perahu, udah dibilangin. Jangan berangkat. Cuman ngeyel, Pak. 22 penumpang yang selamat langsung dievakuasi oleh tim SAR dan para nelayan ke rumah warga yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi, iNews melaporkan. Seorang nenek dalam kondisi kritis terjebak banjir di Rantau Perulak, Aceh. Banjir dengan tinggi 4 meter ini merendam 22 kecamatan di Aceh Utara. Hari kedua, banjir yang melanda kawasan pelosok kecamatan di Kabupaten Aceh Utara belum mendapatkan bantuan maksimal. Akibatnya, seorang nenek berusia 65 tahun dalam kondisi kritis terpaksa dievakuasi prajurit Pangkalan TNI Lok Sumawe. Evakuasi wanita Malang ini pun berlangsung dramatis. Petugas dengan perahu karet sulit menempuh jalur aman karena harus melawan arus banjir. Ketinggian air pun mencapai lebih dari 1 meter dan terhimpit pepohonan. Ada seperti ibu tadi, itu kedinginan atau kondisinya juga nggak fit atau susah jalan. Kesulitannya itu ya akomodasi, kita akomodasi karena daerahnya yang terendam, semua rata-rata terendam sama air. Masih dari lokasi yang sama, petugas juga menyelamatkan bayi yang baru berumur 4 hari dan ibunya terjebak banjir di rumahnya di wilayah Gampung Alubate. Di wilayah Gampung Alubate, ketinggian air hingga 4 meter. Demi keselamatan, warga dievakuasi ke pengungsian darurat di Bunasa Gampung Bukit Pala, terutama bagi para lansia, anak-anak dan juga para ibu. Banjir kali ini melanda 22 kecamatan dari 27 kecamatan di wilayah Aceh Utara. Warga membutuhkan bantuan makanan serta obat-obatan. Dari Aceh Timur, Muhammad Maulidin dan Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan.
Pasca Menteri Sosial Juli Batubara ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan COVID-19, Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia di kawasan Salemba, Jakarta Pusat masih terpantau sepi. Hingga Minggu malam belum terlihat adanya penyidik KPK yang datang ke gedung Kemensos untuk penggeledahan. Pengetatan keamanan dilakukan di lingkungan gedung Kementerian Sosial dengan ditutupnya sejumlah akses masuk. Tidak ada aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekjen Kemensos Hartono Laras menegaskan kasus dugaan suap pengadaan sembako COVID-19 akan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara itu, setelah KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, sebagai pengganti sementara Juliari Batubara. Hal ini dilakukan proses hukum yang sedang bergulir di KPK dan tidak mempengaruhi program kerja yang dijalankan Kementerian Sosial. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi menteri-menterinya yang terlibat korupsi. Rumah dinas mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlihat sepi. Tidak ada petugas KPK yang datang ke rumah dinas melanjutkan penggeledahan OTT kasus pengadaan bansos COVID-19. Dan berikut laporan dari Bayu Pradana dan juru kamera Yulisa Febiola. Ya pemirsa, seperti inilah suasana dari rumah dinas mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana rumah yang berada di Jalan Widya Chandra 4 ini dalam keadaan sepi, namun memang kalau dalam keadaan malam hari ini kita lihat rumah ini dalam keadaan terang. Untuk melihat kondisi terkini dari rumah dinas ini, saya akan mengajak juru kamera Yulisa Febiola untuk sama-sama kita melihat seperti apa kondisi dari rumah dinas Juliari Batubara ini. Kalau kita lihat di belakang saya juga rekan-rekan media masih terus memantau dan juga mencari informasi lebih lanjut usai mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini tertangkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Kita lihat sedikit bergeser ke rumah 2 lantai ini. Memang kalau kita lihat ada beberapa ruangan di lantai atas yang memang tidak ditutup oleh korten, dan juga kalau kita lihat dalam keadaan terang dengan lampu yang menyala dan tidak ada aktivitas apapun. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang tidak ada aktivitas khusus yang dilakukan di hari ini, di mana rumah ini hanya ditempati oleh beberapa staf yang bekerja di sini saja. Itu pun juga mereka tidak melakukan aktivitas keluar ataupun juga ada orang dari luar yang masuk ke dalam. Dan sementara itu juga kami juga hanya melihat ada kendaraan milik Juliari Batubara yang terparkir di sini, sebuah mobil yang memang ini masuk ke dalam LHKPN. Dan sampai saat ini memang terparkir berada di garasi. Dan dari informasi yang didapatkan, meskipun rumah dinas ini dalam keadaan terang dan juga memang ada beberapa staf yang beraktivitas di sini, namun dari informasi yang kami dapatkan, Juliari Batubara ini jarang sekali datang ke rumah dinas ini maupun juga menempati rumah dinas ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, terakhir kali mantan Menteri Sosial ini datang ke rumah dinasnya ini sebulan yang lalu. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Yulisa Febiola dari Frans Diba Anyus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Juliari akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 25 Desember guna penyidikan lebih lanjut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menegaskan Juliari akan ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Juliari diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bansos di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, KPK juga resmi menahan Adi Wahyono yang diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen pada proyek bansos. Adi Wahyono akan ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari hingga 25 Desember mendatang. Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain
maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Menteri Sosial diduga menerima aliran dana hingga 17 miliar rupiah dari proyek bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Minggu dini hari KPK menggelar barang bukti uang yang disita dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Uang ini disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop. Total barang bukti nilainya sebesar 14,5 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Singapura. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Lepasan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Selain mengamankan barang bukti, KPK juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka dugaan kasus suap bansos COVID-19, di mana salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga menerima aliran dana suap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi menterinya yang terlibat korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengancam akan menerapkan hukuman mati bagi koruptor dana bansos. Ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bansos COVID-19 merupakan pukulan telak untuk pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan. Sebelumnya jauh-jauh hari KPK telah mengingatkan pejabat untuk tidak korupsi dana COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri bahkan mengancam menerapkan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firly dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada 29 April 2020. Di bagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, salus populi suprema leg esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati.
KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebut, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling rendah 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 2 ayat 2 dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga hancurkan sejumlah gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat judi dan pesta sabu di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.